Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama-sama kita senantiasa menghaturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari juga senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada para sahabat sekalian. Marilah seiring dengan semakin bertambahnya usia kita, semakin berkurangnya hari demi hari jatah hidup kita di dunia ini, kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta, kapan saja dan di mana saja engkau berada. Di saat kita sedang berada di masjid, di tempat ibadah, tentu kita berupaya untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sedang berada di tempat kerja, di pasar, dimanapun berada, hendaknya kita senantiasa juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati di dalam menjaga diri, berhati-hati di dalam menjaga lisan kita, bahkan pikiran dan hati kita. Semoga dengan ikhtiar yang demikian kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, yang berbahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Termasuk di saat kita mendapatkan banyak kebahagiaan, jangan lupa senantiasa menjadi hamba yang bersyukur, tidak lupa diri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada seseorang yang ketika cita-citanya belum terkabul, rajin sekali datang ke masjid. Ketika semuanya sudah lancar, terkabul apa yang diinginkannya, sudah tidak rajin lagi datang ke masjid. Begitu pula sebaliknya, di saat ekonomi sedang sulit, kehidupan serba banyak masalah, jangan sampai juga untuk tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada seseorang yang berkata, jangankan yang halal, yang haram saja susah. Akhirnya apa saja dihalalkan untuk mencapai keinginannya. Jangan sampai ini terjadi kepada diri kita. Naudzubillah min dzalik. Pada suatu hari, seusai sholat subuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Ia ini seusai sholat diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak duduk bersama Nabi dan para sahabat yang lain berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seusai salam ia tergesa-gesa meninggalkan majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa hari dan beberapa kali terjadi, Nabi Muhammad memanggilnya dan bertanya, "Ada apa wahai Abu Dujanah?" Abu Dujanah menjawab, "Wahai Nabi, ada satu alasan yang membuat saya mesti segera pulang ke rumah." "Apa itu?" Lalu Abu Dujanah radhiyallahu anhu bercerita bahwa di samping rumahnya itu ada sebuah pohon kurma yang buahnya lebat dan diantaranya menjuntai ke halaman rumah Abu Dujanah. Ketika malam angin bertiup kencang,
buah-buah kurma yang sudah matang itu berjatuhan dan sebagiannya jatuh di halaman rumah Abu Dujana. Di saat seperti itu, anak-anak saya yang tidur dalam keadaan lapar, yang ia kemarin belum makan, dan ia melihat kurma berjatuhan di situ, langsung ia makannya. Dan pernah saya sekali menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri anak-anak saya makan buah kurma itu. Saya tidak rela anak-anak saya ada barang haram di perutnya, ada masalah nanti di yaumil akhir gara-gara makan yang bukan haknya itu. Maka duhai Nabi, saya tidak tega hal itu terjadi terulang kembali. Pada saat itu saya masukkan jari-jari tangan saya itu ke dalam tenggorokan anak saya agar dikeluarkan kembali yang sudah terlanjur ia makan itu. Saya tidak rela anak saya ada masalah nanti di akhirat gara-gara makan yang bukan haknya. Maka saya seusai sholat langsung pulang ke rumah. Jangan sampai keduluan anak saya bangun lalu mengambil kurma itu lagi. Yang saya lakukan adalah mengambil kurma itu lalu saya serahkan kepada tetangga saya itu. Nabi Muhammad SAW berkaca-kaca mata beliau yang mulia mendengar cerita Abu Dujana, keadaan Abu Dujana. Bukan soal saking miskinnya, tapi betapa dia dalam keadaan seperti itu, tapi tetap teguh di dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menjaga dirinya, menjaga anak-anaknya dari makan sesuatu yang bukan haknya, makan sesuatu yang belum halal baginya. Nabi Muhammad SAW meneteskan air mata. Lalu bertanya kepada Abu Dujana, siapakah pemilik pohon kurma yang berada di samping rumahmu itu? Lalu Abu Dujana menceritakan dia adalah si Fulan. Lalu si Fulan dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Wahai Fulan, apakah benar engkau yang mempunyai pohon kurma yang berada di samping halamannya Abu Dujana? Ya, kalau begitu bagaimana kalau pohon kurmamu itu aku beli dengan 10 kali lipat dari pohon kurma yang baik di kota ini. Dialog ini didengar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar As-Siddiq, wahai Nabi, saya yang membayar kurma milik lelaki ini, dan kurma kita serahkan kepada Abu Dujana. Lalu laki-laki ini senang sekali. Kurma diserahkan kepada Abu Dujana dan senang sekali. Laki-laki ini kebetulan termasuk orang yang munafik. Ia lalu kembali ke rumah. Dia bergembira cerita kepada istrinya, wahai istriku, hari ini saya mendapatkan keuntungan yang banyak. Kurma kita di depan rumah itu dibeli oleh Nabi Muhammad dan Abu Bakar dengan harga 10 kali lipat kurma terbaik di kota ini. Kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Padahal kurma itu masih di halaman rumah kita. Padahal tidak tahu mereka kalau kurma itu panennya jika tetap untuk kita. Lelaki ini termasuk lelaki munafik. Lalu ketika lelaki ini tidur di malam hari, pagi-pagi Abu Dujana kaget ketika akan berangkat sholat jamaah subuh di masjid. Pohon kurma itu telah berpindah ke halaman rumah Abu Dujana. Dan tidak ada bekas sedikit pun di situ tumbuh pohon kurma di halaman lelaki munafik itu. Rata dengan tanah. Laki-laki munafik itu ketika bangun pagi terkaget dia. Ternyata pohon kurmanya telah bergeser ke halaman Abu Dujana. Inilah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada waktu itu dan dirasakan oleh Abu Dujana radhiyallahu anhu. Kesimpulannya apa? Di saat bagaimanapun hendaknya kita senantiasa meneguhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan jalan keluar yang
terbaik bagi hamba-hambanya. Demikian para sahabatku dimanapun berada. Marilah kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan demikian kita termasuk hamba-hamba yang selamat bersama keluarga kita, bersama anak-anak kita, bersama saudara-saudara kita, bersama jamaah kita. Fiddini wad dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.